Siangnya, mereka adalah ayah dan anak. Malamnya mereka adalah sepasang suami istri. Tubuh ini milik putrinya, tapi dihuni oleh jiwa istri. Ini adalah film Jepang yang bisa mengubah pandangan hidup kita. Beberapa hari yang lalu, sang istri, Naoko, naik bus bersama putri mereka, Nanami untuk kembali ke kampung halaman untuk mengunjungi kerabat. Mereka sialnya bertemu sopir bus yang mengantuk. Sopir tidak sengaja mengendarai mobil penumpang hingga jatuh ke tebing. Terjadi kecelakaan mobil. Di ambang kematian, sang istri dengan erat memegang tangan putri mereka. Air mata mengalir dari sudut matanya. Lalu dia menutup mata selamanya. Tiba-tiba di antara ketiga tangan mereka yang saling berpegangan, muncul sebuah cahaya merah. Sang putri yang dalam keadaan koma secara ajaib terbangun. Kalimat pertama yang diucapkannya membuat ayahnya tercengang. Suamiku, apakah aku sudah mati? Nanami, kau masih hidup. Sayang, aku Naoko. Hingga sang putri menceritakan detail cinta mereka dan tindakan menyentuh dagunya saat membantunya bercukur. Keisuke masih tidak berani percaya. Keesokan harinya dia pergi ke perpustakaan untuk memeriksa buku. Ternyata ada kasus bertukar jiwa di luar negeri. Meski jiwa tidak ada di dalam tubuh sekarang, tapi setelah beberapa tahun, jiwa pemilik tubuh akan kembali. Sekarang jiwa istri tinggal di tubuh putrinya. Tapi hal-hal memalukan terjadi. Menghadapi seorang istri yang muda dan cantik, berapa banyak pria yang bisa mengendalikan diri? Keisuke menderita siksaan ganda dari nafsu dan akal setiap hari. Karena dia bagaimanapun bisa menyentuh putrinya. Kemudian sang putri akan segera mulai bersekolah, agar tidak menimbulkan kecurigaan para tetangga. Naoko memutuskan untuk menggunakan tubuh putrinya untuk pergi ke sekolah. Meskipun dia tidak tahu masa lalu putrinya di sekolah. Tapi dengan alasan amnesia yang disebabkan oleh kecelakaan mobil, dia berhasil menghilangkan keraguan teman sekelas dan guru-guru. Jadi pada siang hari mereka adalah ayah dan anak. Malamnya, mereka menjadi suami istri yang menceritakan semua hal. Tepat ketika keduanya akan terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Sepatah kata dari sang istri memecah kedamaian. Bagaimana dengan kita? Kita kenapa? Soal malam hari, Keisuke sangat terkejut sehingga dia langsung tersedak. Dia langsung menggunakan sakit punggung sebagai alasan untuk menghindar. Dan berapa lama nafsu dapat bertahan di hadapan akal? Hari ini, keduanya merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-20. Pulangnya, sang istri mabuk. Suami mau tidak mau ingin berkomunikasi dengannya secara mendalam. Tapi ketika melihat tubuh putrinya, dia tidak dapat melanjutkan. Dia tidak punya pilihan selain menutupi tubuh putrinya dengan selimut. Saat ini, Naoko terbangun dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Dia memegang lengannya dan menariknya ke bawah. Melihat tatapan Keisuke yang penuh keraguan. Apakah akan lebih baik jika aku menutupi kepala saya? Menghadapi godaan yang mematikan ini, Keisuke masih bisa bertahan. Dia menolaknya. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Naoko sudah beradaptasi dengan kehidupan sekolah. Namun kondisi fisiknya juga membuatnya merasa tertekan. Jadi dia memberitahu Keisuke dia ingin kuliah jurusan ilmu otak untuk. Dia ingin mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Keisuke mendukungnya. Di hari-hari yang berlanjut, Naoko belajar lebih giat, mengandalkan tubuh muda putrinya, dan pengalaman hidupnya selama bertahun-tahun. Dia benar-benar diterima di Universitas Ilmu Otak yang telah lama diimpikannya. Kemudian Naoko mulai memasuki kehidupan universitas. Namun, Naoko masih tidak tahu bahwa kehidupannya dan suaminya akan terjadi perubahan yang besar. Kau tahu ini pertama kalinya bagiku. Agak pelan ya. Siangnya, mereka adalah ayah dan anak. Malamnya mereka adalah sepasang suami istri. Karena sebuah kecelakaan mobil yang tragis, membuat keduanya menderita karena keterikatan akal dan nafsu. Naoko sibuk menyesuaikan diri dengan kehidupan universitas. Semakin jarang di rumah. Karena dia terlihat manis dan cantik, dia yang baru saja mulai kuliah. Menarik perhatian banyak pria. Dia selalu pergi ke perkumpulan setiap hari. Seiring berjalannya waktu, Naoko semakin menikmati keadaan ini. Meski jiwanya adalah seorang wanita parubaya, tapi di bawah pengaruh tubuh awet muda, mentalitasnya mulai berubah terhadap lawan jenis. Dia tidak lagi menolak. Sebaliknya, kehidupan Keisuke jauh lebih monoton dan membosankan. Selain pergi bekerja setiap hari, dia hanya menunggu Naoko pulang. Karena dia sendirian di rumah, dia merasa kesepian. Hari ini, suami tak sengaja menemukan foto Naoko bersama pria lain. Melihat pria muda yang tampan, dan melihat dirinya dengan wajah tua, dia mulai merasa ada bahaya. Dia berbalik dan melihat Naoko duduk di mobil sport pria itu. Naoko terlihat sangat tenang. Dia menjadi lebih marah, dan merasa dikhianati. Jadi dia memanfaatkan ketidakhadiran istrinya, dan memasang alat penyadap secara diam-diam. Dia kebetulan mendengar pria itu mengajak Naoko bertemu di kafe. Keisuke mencoba segalanya untuk menghentikan mereka. Tapi sang istri tetap menyelinap keluar untuk menemui pria yang mengantarnya pulang tadi malam. Keduanya belum sempat berbicara. Keisuke sudah bergegas keluar. Aku ayah Naoko. Kalian tidak boleh bertemu lagi. Kamu tidak cocok. Keisuke menyuruh pria itu pergi sejauh mungkin. Dia bersikeras membawa Naoko pergi dengan paksa. Sepulangnya di rumah, sang istri menemukan alat penyadap. Kepercayaan antara keduanya rusak. Keisuke menuduh istri tidak bertanggung jawab. Karena kesekiannya, dia menolak semua godaan. Tapi dia bertemu pria lain di luar. Suami saya mengatakan banyak hal yang menyakitkan. Sang istri juga menangis karena marah. Ternyata dia sudah menolak pria itu. Cintanya pada suaminya tidak pernah berubah. Keesokan harinya sang istri ingin membuktikan dirinya.
Dia datang ke kamar Keisuke. Tapi saat Keisuke melihat wajah putrinya, dia menyerah lagi. Meskipun dia mencintai istrinya, tetapi antara pilihan moral dan nafsu, dia tetap memilih moral. Dan untuk Keisuke, hidup seperti ini sangat menyakitkan. Entah sampai kapan dia harus merasakan sakit ini. Kapan sakit ini akan berakhir? Daripada mereka berdua kesakitan, mengapa dia tidak menanggung semuanya sendirian? Jadi dia memutuskan untuk melepaskan Naoko. Biarkan Naoko mengambil identitas Nanami dan hidup di dunia ini, menjalani kehidupan yang seharusnya menjadi milik Nanami. Setelah mendengar berita itu, Naoko patah hati. Dia mencintai Keisuke, tapi dia tidak bisa menemukan cara yang lebih baik. Untuk mengatasi kesulitan ini, dia hanya bisa menangis. Dia memandangi cincin kawin yang tersembunyi di dalam beruang, mungkin sejak melepas cincin kawin, dan memilih hidup sebagai Nanami. Mereka sudah ditakdirkan untuk mendapatkan hasil seperti ini. Tak satu pun dari mereka tidur nyenyak malam itu. Hingga subuh, Keisuke yang mabuk di sofa dibangunkan oleh Nanami. Tapi yang tidak dia duga adalah, yang berdiri di depannya saat ini ternyata adalah Nanami yang asli. Aku ingat duduk di bus bersama ibu. Nanami. Ada apa, ayah? Siangnya, mereka adalah ayah dan anak. Malamnya mereka adalah sepasang suami istri. Tubuh sang putri dihuni oleh jiwa istri. Film ini diadaptasi dari karya terbaik Higashi no Keigo. Ratingnya 8 dari 10. Hanya sedikit orang yang mengerti. Endingnya bahkan lebih mengejutkan karena plot twist. Melihat Nanami yang sudah kembali, dia terkejut sejenak. Setelah beberapa pertanyaan, dia yakin bahwa putrinya telah kembali. Dia buru-buru memberitahu putrinya apa yang terjadi setelah kecelakaan mobil, dan mengeluarkan foto dan sertifikat masuk sekolah untuk ditunjukkan kepada putrinya. Nanami yang tidak bisa menerima kenyataan pingsan. Tetapi ketika dia bangun lagi, dia menjadi sang istri lagi. Keisuke, apa yang telah terjadi? Aku merasa aneh. Naoko. Jiwa Nanami telah kembali. Sejak itu, jiwa Naoko dan Nanami kerap bertukar. Ketika bangun di pagi hari, dia adalah Nanami yang bersemangat. Nanami, saat Keisuke kembali ke rumah, dia menjadi istri yang baik. Ibu dan anak itu berkomunikasi dengan satu sama lain melalui surat. Ini membuat rumah ini penuh tawa lagi. Tapi, seiring berjalannya waktu, jiwa istri semakin jarang muncul. Dan Naoko juga mengetahuinya. Dia menyadari dia perlahan menghilang. Jadi Naoko membawa suaminya ke tempat mereka pertama kali berkencan. Keduanya mengenang masa lalu, mengingat kembali kegembiraan masa lalu. Istri bersandar di pelukan suami, dan sambil menangis memberitahunya, ini adalah kali terakhir dia muncul. Aku benar-benar harus pergi. Selamat tinggal, Keisuke. Keisuke dengan lembut mencium pipi Naoko, dan mengucapkan selamat tinggal terakhir padanya. Akhirnya istri tidur selamanya di pundak suaminya. Kemudian Keisuke melepaskan masa lalu, dan memiliki kehidupan baru. Beberapa tahun kemudian di sebuah gereja, Keisuke menyerahkan putrinya kepada pengantin pria. Kemudian dia duduk sendirian di dekat jendela. Nanami sengaja mencari ayahnya. Berterima kasih pada ayahnya atas asuhannya selama bertahun-tahun. Secara tidak sengaja, dia mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai dagu ayahnya. Bertindak persis seperti Naoko. Keisuke terkejut. Kamu adalah Naoko. Ternyata selama ini yang di sini adalah kau. Ini adalah kehidupan yang kau inginkan. Ini adalah sebuah penipuan yang sempurna. Ini juga akhir yang bahagia. Akhir terbuka yang penuh dengan spekulasi. Mungkin selama ini, Naoko berpura-pura menjadi Nanami untuk membuat suaminya melepaskan masa lalu. Mungkin juga selama ini Nanami berpura-pura menjadi Naoko untuk membuat ayahnya bahagia. Akhirnya, Keisuke berbalik, menatap putri yang membawa jiwa istrinya. Selamat, apapun kebenarannya. Melepaskan membuat keduanya lega, karena hanya itu satu-satunya cara untuk menenangkan diri dan memulai hidup baru.